Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda. Saya guru geografi di SMA Negeri 5 Banjarbaru. Hari ini saya akan melakukan praktik baik pembelajaran numerasi melalui materi piramida penduduk. Yuk, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini, baik? Baik. Oke, ibu cek dulu kehadiran hari ini ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Nabi Nasi. Apa terangannya? Apa? Gak ada terangannya apa ya? Selain Nabi siapa lagi? Udara. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Maka yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Berdoa, mari. Doa selesai. Oke. Sudah siap belajar? Sudah. Kalau beneran siap belajar, itu mau nanya, siapa yang ingat jenis-jenis piramida penduduk? Tolong angkat tangan. Saya, Bu. Oke, tidak. Jadi ada 3 jenis piramida penduduk. Yang pertama itu adalah ekspansif, dia itu melebar ke bawah. Sedangkan kalau konstruktif itu dia menyimpit ke bawah. Dan yang ketiga itu stasioner, yaitu seimbang. Sekarang ibu mau tes Maya, ingat nggak apa yang disampaikan oleh Caca? Coba. Konstruktif itu menyimpit ke bawah. Kalau yang ekspansif melebar ke bawah. Kalau yang seimbang itu stasioner. Oke, terima kasih. Ingat ya? Ingat. Kalau semuanya ingat, jadi tadi ada 3 bentuk piramida penduduk: ekspansif, konstruktif, dan stasioner. Maka hari ini kita akan mencoba belajar membuat piramida penduduk. Jadi nanti kalian akan ibu bagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok akan menerima 1 data BPS dengan provinsi yang berbeda. Jadi karena ada 4 kelompok, akan ada 4 provinsi yang berbeda. Silahkan kalian cermati data tersebut. Nanti ada kelompok usia, jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan. Silahkan kalian cermati dan pindah data tersebut menjadi di grafik batang ganda. Nah, nanti ibu contohkan kok cara pengerjaannya. Kita lagi kelompok dulu ya. Semuanya udah megang yang apa dari ibu? Ya. Jadi itu adalah data dari BPS dari 4 provinsi yang berbeda-beda. Di sana terdapat kelompok umur, kemudian ada jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Hari ini kalian akan belajar membuat piramida penduduk. Caranya adalah dengan membuat diagram batang ganda. Nah, ini contohnya sudah ibu carikan. Nah, ini contohnya. Kira-kira ini piramida apa ya? Ekspansif, betul. Nah, jadi ini caranya adalah pertama kalian bikin bagian sebelah sini adalah rentang usia. Dimulai dari 0 sampai 4 tahun, makin ke atas dia semakin tinggi usianya. Terus bagian kanan dan kirinya ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Silakan kalian sesuaikan dengan data yang sudah kalian dapatkan. Kira-kira bisa dipahami? Nah, silakan dikerjakan. Itu yang paling tua berapa? Laki-lakinya 350, perempuannya 340. Oke. Sekarang karena semuanya sudah berhasil menggambar piramidanya, tugas selanjutnya adalah kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Kira-kira piramida yang telah kalian buat itu masuk jenis yang mana? Apakah ekspansif, konstruktif, atau stasioner? Silakan diskusikan. Ini piramida bagian bawahnya enak banget. Iya, berarti banyak penduduk mudanya. Angka kelahirannya tinggi banget. Kayaknya ini daerah-daerah pertumbuhan penduduk. Mungkin ini perlu banyak sekolah dan fasilitas anak nggak sih? Sudah ketemu nggak jenis piramidanya? Sudah. Tinaya dapat apa? Ekspansif, Bu. Ekspansif, Salsa. Dapat stasioner, Ibu. Tim Caca. Konstruktif, Ibu. Oke, sudah dapat ya. Sekarang tugas kalian selanjutnya adalah mendiskusikan kembali kira-kira kebijakan apa yang akan diambil pemerintah ketika kondisi piramida penduduknya seperti yang kalian dapatkan. Silahkan dituliskan, setelah ini kita presentasi.
Membuat piramida yang berbentuk stasioner, yang artinya ini kan dari atas sampai bawah itu cenderung stabil. Nah, itu artinya penduduk usia muda, usia dewasa, dan usia tua itu kurang lebih sama, tidak jauh berbeda jumlahnya. Dan itu disebabkan oleh angka kelahiran dan kematian yang rendah. Ini juga biasanya terjadi di negara-negara yang sudah maju. Baik, jadi di sini kami memiliki piramida berbentuk ekspansif. Bisa dilihat dari bagian bawahnya yang lebar. Artinya, di daerah ini terjadi tingkat kelahiran yang tinggi dan jumlah penduduk usia muda yang sangat besar. Tantangannya di sini adalah kebutuhan pendidikan dasar, lapangan pekerjaan di kedepannya, dan juga fasilitas untuk anak-anak. Kami hasil piramida kami. Nah, bisa kita lihat di sini bentuknya itu lebih besar yang atas dibandingkan yang bawah. Hal itu yang berarti piramida ini adalah konstruktif. Nah, dilihat dari bentuknya ini, bagian atas sama bagian tengah itu cenderung besar dibandingkan yang lebih kecil. Hal ini berarti yaitu yang usia tua dan lansia atau usia dewasa itu lebih banyak dibandingkan yang anak-anak. Jadi, Beri tepuk tangan untuk semua kelompok. Keren banget sih kalian bisa menyampaikan jenis piramida penduduknya dengan tepat. Kemudian kalian juga mampu mendiskusikan kebijakan apa yang tepat sesuai dengan piramida masing-masing. Keren banget kalian bisa mengaitkan data dengan kebijakan. Sekarang kita refleksi dulu ya. Kira-kira nih dari 3 jenis piramida yang sudah kalian presentasikan ke depan, kira-kira piramida mana yang sangat menantang dalam artian pengelolaannya, kebijakannya. Jadi kita diskusi ya. Siapa yang mau mulai? Saya Ibu. Ya, Menurut kakak, kalau piramida konstruksi itu yang paling menantang. Soalnya penduduk mudanya tuh sedikit banget. Terus bayangin aja nanti siapa yang kerja. Terus fasilitas untuk pasiennya juga harus banyak. Bikin repot, Bu. Oke, yang lain ada tanggapan? Ayo Bu, saya setuju sama Salsa, tapi menurut saya yang bentuk stasioner juga tricky Bu. Soalnya sekilas kelihatan stabil, tapi kalau pemerintah tengah itu bisa langsung berubah jadi konstruktif. Ya konstruktif Bu. Jadi harus terus melihat waspada sama tren kelahiran sama kematian Bu. Oke, yang lain ada lagi nggak tanggapannya? Ya Bu, Oke. menurut saya yang ekspansif karena banyak banget pandangannya anak muda, tapi lapangan pekerjaan dan sekolahnya belum tentu cukup. Terus bisa-bisa jadi pengangguran masal kalau di Indonesia pada sekarang. Oke, dari 3 pendapat tadi, kira-kira kesimpulannya apa dong? Ada yang bisa nggak tolong angkat tangan? Saya Bu, Oke, Radit, boleh maju ke depan? saya simpulkan bahwa setiap piramida penduduk itu memiliki tantangannya masing-masing yang berbeda-beda. Dan saya simpulkan juga bahwa tidak ada kondisi piramida penduduk itu yang sempurna, yang ideal. Dan juga pemerintah daerah di setiap daerah itu harus mengambil kebijakannya sendiri-sendiri untuk menanggulangi setiap kekurangan yang ada di beberapa daerah yang berbeda seperti itu. Ternyata setiap piramida itu gak ada yang ideal, gak ada yang bisa kita bilang yang ini yang lebih bagus, yang ini yang jelek, gak bisa. Semuanya tidak ada yang sempurna, maka harus diimbangi dengan kebijakan masing-masing. Oke, kalian hebat banget hari ini, bisa berpikir kritis, bisa mengaitkan data dengan kondisi di sekitar kalian, kondisi nyata, bisa mengambil kebijakan, kalian hebat banget. Jadi ternyata belajar piramida penduduk itu tidak hanya sekedar gambar ya, tapi di sana ada cerita di balik itu tentang kelahiran, tentang kondisi suatu wilayah. Jadi harapan Ibu setelah ini kalian tidak hanya memandang pelajaran geografi sekedar hafalan, tapi bisa membuat kalian bisa berpikir kritis dan peduli dengan lingkungan sekitar. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan untuk pelajaran hari ini? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semangatnya, terima kasih antusiasnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia praktik baik pembelajaran numerasi dalam mata pelajaran geografi dengan materi piramida penduduk. Ternyata numerasi tidak melulu tentang mata pelajaran matematika ya. Di geografi ataupun mata pelajaran lain juga bisa. Melalui kegiatan ini, siswa terbiasa menggunakan numerasi untuk pengambilan kesimpulan ataupun keputusan berbasis data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.